Hello I'm friends, welcome back with me and with me again welcome back to I Am Podcast, immersive podcasting to the next level. Balik lagi sama gue Novel jadi host kalian di sini dan gue mau ngebahas kali ini tentang virtual human ya. Dan oh ya sebelumnya gue main cerita sedikit dulu nih, cerita kecil nih. Waktu itu ada seorang selebgram viral di Amerika. Ini sebenarnya udah lama sih, cuman baru ke up lagi nih. Kemarin gue baru baca-baca lagi dan ternyata tuh dia masih sama, stay the same dari tahun 2016 gitu. Karena dia tuh viralnya di tahun 2016-2017 gitu. Jadi selebgram ini adalah namanya itu pokoknya di IG-nya itu namanya @lilmichela. Jadi dia itu, yang bikin menarik dari dia itu adalah itu dari leher ke kepala itu adalah AI dan setengah leher ke bawah itu adalah orang asli. Jadi kalau misalkan kalian kepoin Instagramnya itu dia kayak ini bingung nih, ini orang apa AI, orang apa kartun gitu, apa animasi gitu. Dan sekarang tuh dia lagi naik-naik lagi dan cukup cukup menurut gue tuh cukup kayak dia cukup konsisten lah karena dia nggak pernah face reveal dan dia nggak pernah ngebahas tentang kehidupan pribadinya dia, jadi cukup cukup misterius lah tuh selebgram si Lil Michela itu. Nah tapi gue mau ngebahas ini lebih dalam bersama seseorang yang juga pro lah di bidang virtual human itu. Kita sebut aja William. Halo, selamat William, siang. selamat siang 2 kali di IM Podcast. Gimana rasanya jadi 2 kali, ini baru pertama kali loh. Ada orang 2 kali 2 episode di dalam satu podcast. Wah, saya berterima kasih udah diundang ya. Oke. Nah lu kan kayak tadi bridgingan awal nih, lu kan bahasnya kita mau bahas virtual human nih. Lu juga udah pasti ngerti dong virtual human tuh kayak gimana. Iya, Bisa dijelasin dulu gak virtual human tuh sebenarnya apa sih? mungkin saya jujur secara histori ya, saya mungkin nggak tahu detailnya. Oke. Cuman bagi saya, menurut saya, virtual human itu muncul karena mungkin ada dua hal sih. Lebih ke arah pertama mungkin beberapa orang ketika ingin memunculkan dirinya, ingin tampil, tapi mereka nggak terlalu pede dengan fisiknya mereka. Oh, makanya kayak tadi yang gue bahas ya Lil Michela itu ya. Jadi dia Betul. leher ke atas itu animasi dan sedangkan dari leher ke bawah itu dia orang asli gitu. Ya, jadi beberapa mungkin nggak pede dengan mukanya atau apanya lah, kita nggak tahu lah. Nah, akhirnya dia menggunakan sebuah sosok untuk merepresent dia gitu kan. Oke. Tapi bisa dibilang juga ketika dia menggunakan ini, sebenarnya orang-orang juga memancing dalam kata orang ingin tahu, orang kan kepoan sebenarnya kan. Siapa sih di baliknya gitu kan. Iya. Nah, itu yang sebenarnya ingin memacu orang-orang bisa dibilang bisa untuk menaikkan tren virtual human ini sebenarnya. Iya. Selain virtual human ini sebenarnya juga ada tren dari yang mungkin Jepang disebut VTuber lah intinya. Oh iya, VTuber tuh juga termasuk berarti ya. Betul, tapi kan versi kartunnya ya. Versi kartun, versi anime ya, anime. Betul. Iya. Maksud gue seperti itu. Itu kan ketika lu nggak tahu orangnya tapi lu suka lah secara personalitinya Iya. dan pembawaannya gitu lah. Ya brandingnya ya. Makanya orang-orang kayak gitu tuh nggak pernah face reveal karena kalau misalnya ketika dia face reveal turun tuh pasti viewsnya. Kebanyakan Ya kan, udah kan orang-orang udah kepo lagi nih, siapa sih mukanya kayak gimana sih aslinya gitu ya kan. Betul. Terus kedua mungkin virtual human ini sebenarnya terdorong juga karena dengan artis asli. Jadi artis asli ini ketika emang sudah besar banget, biasanya tuh bisa dibilang ya agak kurang sopan dan juga mungkin banyak terms and conditionnya lah. Iya. Jadi mungkin sibuk lah atau misalnya mahal lah gitu, jual mahal dan lain-lain. Dan juga bisa dibilang artis ini bisa dibilang bisa berumur lah, ada waktunya. Dengan adanya virtual human, talent ini bisa abadi sebenarnya. Brand image itu bisa abadi. Iya. Nah, dia tidak menua. Iya. Terus kedua itu karena di manage dengan oleh sebuah company ataupun PT biasanya ya. Itu biasanya orang lebih ingin lebih menerima daripada perorangan. Iya, benar. Seperti itu. Menurut saya tren-tren virtual human terdorong gara-gara dua hal itu sih. Dua hal itu, oke. Terus sebenarnya tujuan dari virtual human ini dibuat apa sih? Selain yang tadi udah lu mention ya, tujuan lainnya ada gak kira-kira? Menurut saya sih itu sih. Itu ya. Terus kira-kira kenapa sih orang-orang kayak suka banget nih ngelihat VTuber, ngelihat virtual human, ngelihat animasi kayak gitu, kenapa sih?
Karena lebih lucu, lebih cakep kali ya. Mungkin ya, karena kan bisa dibuat-buat ya. Iya, Ya, perfect. perfect. Jadi ya no one's perfect but virtual human is perfect. Bener Iya, kan? betul. Nah, kemarin gue juga udah mention nih tentang Vivi. Vivi itu siapa sih? Kita bisa langsung tanya aja ke William nih. Vivi itu siapa sih, Will? Oke, mungkin saya ceritain ya Vivi Ya. kan mungkin yang sebelum saya cerita, Vivi itu kan nama lengkapnya Vivi Kronia. Vivi Jadi Kronia. Vivi itu kan Vivi dari V2 ya, Vivi. Ya. Nah, nama Kronia ini kan saya sempat bahas bahwa Vivi adalah karakter kita yang kita buat dari masa depan, time lapse. Jadi namanya Vivi itu Kronia itu kronianya krono itu sebenarnya kan sebenarnya related to time lah, time related lah. Ya. Nah, terus kronia IA-nya itu sebenarnya dibalik dari kata AI. Oh, Jadi kita sebut sebagai AI yang ada punya background time leap lah, time travel. time traveler. Ya. Jadi saya namain Vivi Kronia. Bisa dibilang ya our own creation lah, VI lah. Jadi seperti itu. Mungkin secara cerita beginilah. Mungkin Vivi ini dari masa depan, dia intinya dia papa mamanya ini adalah sebuah saintis yang suka R&D lah, menunggankan explore something gitu kan. Nah, di dunia 2000 masa depan ini AI itu sudah diterapkan sebagai kehidupan sehari-hari. Oke. Ya. Tapi somehow in accident orang tuanya pass away. Terus Vivi ini dia akhirnya kan sudah besar, dia tuh tipikal anak yang suka juga kutak-katik teknologi. Jadi dia akhirnya bermain di laboratoriumnya orang tuanya yang mungkin sudah abandoned. Oke. Nah, di situ dia ketemu salah satu ketemu Visionman, tapi Visionman-nya bisa dibilang ya nggak aktif lah, masih mati lah. Nah, dia kotak-katik, terus berhasil akhirnya dia kotak-katik, hiduplah Visionman-nya. Di situ akhirnya mereka bertemu. Mereka bertemu, Visionman ini menjadi companion-nya dari Vivi. Pembantunya apa? Asisten lah istilahnya. Betul. Asisten. Partnernya. Ya. Nah, desainnya Visionman ini sendiri sebenarnya terinspirasi dari our CEO, Pak Rudi. Oh, ya. Makanya dia pakai kacamata ya kalau bisa dilihat ya. Betul. Oke. Nah, setelah itu ya intinya mereka udah ketemu. Nah, laboratorium itu juga ada namanya kayak bisa dibilang time travel machine yang mati lah. Terus mereka kulik-kulik lah. Terus mesinnya nyala kan. Ya. Mereka coba masuk. Rupanya mereka balik ke masa sekarang lah, masa kita. Nah, tapi mereka nggak bisa balik. Whatever they try, mereka nggak bisa balik. Akhirnya si Vivi ini mempunyai visi misi untuk melihat orang tuanya di zaman sekarang. Mau tahu orang tuanya seperti apa sih gitu kan. Terus tapi in the same time dia juga pengen menerapkan teknologi di masa depan itu ke masa sekarang, AI. Berarti memperkenalkan ke masa lalu nih. Iya intinya. Jadi mission dia adalah menemukan orang tuanya seperti apa, pengen tahu lah, dan juga ingin membawa teknologi itu. Nah di tengah jalan dia kan pengen menerapi teknologi itu, dia itu kan banyak ikut event dan lain AI. Sekarang dia bertemu namanya Nebula. Nebula juga sama penggemar, penggila AI lah intinya, researcher lah. Di sana mereka jadi teman. Nah mungkin secara opening cerita seperti itu yang saya ingin buat. Oke, sejarahnya itu. Sejarahnya. Tapi untuk kedepannya ya kita akan develop lagi. Oke. Nah tujuannya dibuat Vivi ini, bikin Vivi ini tujuannya untuk apa? Tujuannya ingin menjadi brand image dari Vitu Indonesia sendiri. Oh, berarti sesimpel itu ya? Betul. Untuk brand image doang. Oke. Terus kira-kira nih menurut lo Vivi bisa ngapain aja sih? Vivi ini sekarang bisa kita konekin sama motion capture. Jadi berarti itu gimana tuh? kita punya talent, ntar dia akan menjadi jiwanya Vivi digerakin sesuai kebutuhan lah. Oh. Jadi kita juga bisa melakukan apa yang tadi Michaela lakukan itu loh. Oh, kayak gitu persis. Bisa. Oh, oke. Terus. Terus berikutnya kita bisa inject Vivi with AI. Jadi Vivi acts as a customer service ataupun humanoid lah. Tapi secara alat pasti kan menggunakan LED ataupun digital signage ya, ataupun hologram. Nah mungkin kedepannya Vivi juga bisa dibilang ingin menjadi, saya ingin mengembangkan IP Vivi ya, dalam kata mengembangkan, saya juga mungkin ke arah yang tadi virtual human di Instagram, dan juga nggak menutup kemungkinan ketika emang sudah dikenal, kita akan membuat animationnya sih dari cerita itu. Oke. Short film ya? Ya short film, ataupun kita akan menggunakan musik video. Oke, itu menarik sih, musik video menarik. Iya. Oke.
Terus untuk dari lu sendiri nih, plannya ke depan untuk si Vivi dan Vision Man atau ada satu lagi siapa namanya? Nebula. Nebula itu apa nih plan untuk in the future lah, lu mau kayak gimana tuh? Future-nya berapa lama nih? Ya mungkin 10 tahun ke depan atau 5 tahun. Mungkin kita 5 tahun kali ya. Iya. Mungkin plan di awalnya adalah kita ingin menerapkan AI dulu, customer service. Kita ingin meren our Vivi as customer service, Vivi, Nebula, dan Fisherman. Jadi customer service untuk mall, banking, hospitality, dan masih banyak lainnya. Sebenarnya customer service kan bisa di mana aja ya. Iya. Nah, ketika IP itu sudah, intinya Vivi sudah di mana-mana lah, sudah dikenal orang, oh dia lagi Vivi customer service gitu kan. Berarti IP sudah kuat kan. Udah lebih kuat, saya ingin mungkin lebih baru masuk ke arah berpikir ke arah video musik ataupun animasi seperti itu. Oke, boleh deh awal dari kayak customer service, terus mungkin orang-orang udah pada mengenal nih Vivi itu Iya. kayak gimana, baru masuk ke film, movie ataupun music video ya. Ya, dan juga saya maunya, kalau mungkin sekarang orang tahu Vitu, taunya parodi. Ya, Saya juga orang ingin tahu Vitu Vivi. Vivi. Iya, itu juga saya ingin lakukan. Oh, oke. Brand image. Brand image. Iya, Oke. seperti itu. Nah, buat teman-teman nih mungkin yang mau lebih mengenal Vivi lebih dalam nih, pengen kenalan sama Vivi itu bisa kemana sih, Will? Oh, kalau ingin langsung lebih tahu, kita bisa visit ke websitenya Vivi Kronia ataupun instagram.com ataupun ke Instagramnya Vivi Kronia. Instagramnya @vivicronia, Betul. websitenya vivicronia.com. Yes, betul. Oke, berarti itu udah lengkap ya semua di situ, Vivi, informasi Vivi segala macam bisa dikontak kan? Bisa. Even kalau mau coba AI-nya juga bisa. Oh, langsung bisa coba AI-nya. Iya, akan dikonekin ke kita. Keren, gokil. Jadi lengkap lah ya semua di situ ya, udah fix ya. Saya bahas seperti itu. Oke, thank you banget William udah mau sharing-sharing tentang Vivi, Vision Man dan tadi apa? Nebula ya. Nebula, betul. Thank you banget William udah mau hadir. Thank you, sama-sama. Buat kalian yang mau kontak Vivi bisa di Instagram dan websitenya. Dan kalian juga mau kalau misalkan mau kontak kita bisa di @vitoindonesia Instagramnya ataupun websitenya di vitoindonesia.com. Oke, jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dan I see you guys on the next episode. Bye bye.